meter gitu bang. Jadi, udah koordinasi sama asisten tadi bilang bimbing jadi nggak apa-apa bang titiknya. Oke. Yang lain gimana? Cuman satu orang aja yang udah bikin trasenya. Izin Bang, kelompok saya masih baru buat petanya Bang. Baru buat peta. Oke. Ya, jadi untuk poin pertama ya, penetapan trase. Mungkin ini udah pernah disampaikan sama asisten masing-masing ya. Cuman ini saya ingatkan lagi ya, untuk penetapan trase itu beberapa poin yang harus diperhatikan itu kalau untuk tugas besar ini ya, sebagai kesepakatan awal kita itu di 10 kilometer ya untuk trasenya, untuk 10 kilometer. Terus selanjutnya yang harus dipertimbangkan lagi itu jarak antara dua tikungan ya. Karena dua tikungan ini terkadang eh, tumpang tindih gitu. Tikungan pertama belum selesai, sudah harus menikung lagi gitu. Jadi jarak antar dua tikungan tolong diperhatikan ya. Terus yang ketiga untuk penetapan trase untuk sudut ya, sudut tikungan diusahakan sudutnya itu tidak menyiku ya, lebih besar, lebih besar dari 90 untuk sudut ya. Jangan terlalu menyiku untuk sudut tikungannya. Untuk tiga poin ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Udah paham lah ya. Oke, kita lanjut ke alinyemen horizontal. Izin bertanya Bang. Oke, gimana? Sebelumnya perkenalkan saya Boy, saya Yohana Bang. Ini saya pakai ini belum di rename Bang. Saya Boy dari kelompok 8A. Saya mau nanya Bang untuk sudut tikungannya kan nggak boleh sudut tikungan. Nah itu ada maksimal berapa derajat gak Bang? Untuk maksimalnya sih nggak ada ya. Cuman kan secara logika, kalau dia itu nyampe beloknya 90 derajat kan nggak bisa ya untuk relnya ya. Bisa, cuman nanti kan makan lahan gede ya untuk tikungannya itu. Makanya sebisa mungkin jangan nyiku gitu untuk trasenya. Nanti perencanaannya itu bakal makan banyak lahan ya. Nanti dibicarakan lagi sama asisten ya. Ada yang lain?
Udah ya, kita lanjut ke aranyemen horizontal. Nah, di sini saya ambil data saya tahun kemarin ya untuk tutorial ini. Jadi pertama kan kalian setelah buat trase itu kan, kalau di saya ini ada dua tikungan ya. Kalau di kalian eh, dikondisikan lagi terkait medannya ya. Kalau memang dia harus ada tiga tikungan ya dibuat tiga gitu. Terus ini untuk poin XY, ini koordinat ya dari UTM. Pakai UTM koordinatnya, dapat nilai X dan Y-nya di setiap titik. Ini kalian ambil dari ArcGIS ya. Terus untuk horizontal distance, ini selisih dari horizontal ya, dari X. Terus ini vertical distance dari Y ya, koordinat Y-nya. Lalu di sini kita masuk ke azimut ya. Kuadran 1 apabila X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 ya. Rumusnya itu degrees. Atar ini maksudnya inverse tan ya. Terus eh, HD per FD ya untuk kuadran 1. Dan untuk kuadran 2 ini pakai rumus kondisional lagi ya. Apabila dia HD-nya lebih kecil dari 0 dan ID-nya lebih besar dari 0, maka 180 ditambah degrees atan HD per VD ya. Dan seterusnya, ini bisa dilihat. Nah, nanti di sini akan dapat ya untuk sudut azimutnya ya. Dan ini sudut tikungannya dan jaraknya. Oke. Saya rasa untuk azimut sudah paham lah ya untuk perhitungannya bagaimana karena sudah pernah di PGJ ya. Terus kita lanjut ke penentuan medan ya. Jadi kita ambil dari elevasi kanan dan kiri trase kita. Kita pakai jarak 20, jarak apa? Untuk nentuin titik elevasi kanan kirinya itu kita pakai 20 meter. Terus ini kita ambil per 50 meter. Kalian lihat aja di ArcGIS itu ya. Sehingga dapat klasifikasi medannya itu kalau di sini kita dapat datar ya. Karena perbedaan kemiringannya itu 0,027 ya. Oke, untuk azimut ada yang ditanya? Belum, Bang. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kalian tadi kan eh, sebelumnya sudah pernah menentukan ya untuk kelas jalan. Ini kalian ambil dari tonasenya ya, yang ada di bab sebelumnya. Nah, di sini ada V kecepatan, Vmax. Ini kita ambil dari tabel yang kelas jalan itu. Tabel ini ya. Kecepatan maksimal kelas 3 ya kalau saya. Itu 100. Dan kecepatan operasi rata-rata
ini yang kalian tentukan untuk eh, kapasitasnya itu di 93 dan kecepatan struktur untuk struktur itu bisa dilihat di sini ya. Untuk perencanaan struktur jalan itu 1,25 dikali V maksimum. V maksimumnya 100, berarti V untuk perencanaan strukturnya itu 125 ya. Dan untuk perencanaan peninggian itu ya 125 dikali kecepatan rata-rata. Oke. Terus kita lanjut ke perencanaan jari-jari tikungan. Kita dapat Vmax tadi 100 dan V rencananya itu untuk jari-jari itu kita pakai 100 juga ya. Nih, karena di sini di poin C ya. Untuk perencanaan jari-jari lengkung lingkaran dan lengkung peralihan, V rencana itu sama dengan V maksimum. Jadi sama-sama 100 ya. Nah, terus di sini ada poin R min dari beberapa aspek ya. Yang pertama ini R min pertama ini yang dihitung itu berdasarkan gaya sentrifugal yang diimbangi dengan gaya berat. Gaya beratnya ini dari loko dan keretanya ya. Dan yang kedua ini gaya sentrifugal yang diimbangi dengan gaya berat dan komponen jalan rel. Nah, yang ketiga ini apabila dia jalan rel itu tidak ada peninggian. Nah, cuman kan dalam perencanaan kita kali ini digunakan peninggian rel ya. Jadi ini bisa dibilang tidak relevan lah. Yang sangat relevan untuk tugas besar kita ini ada di poin 2 ya, komponen jalan rel yang dengan pertimbangan komponen jalan relnya juga. Nah, untuk masing-masing dapat dilihat ya untuk rumusnya dan didapat kalau di sini R min itu 540 dan apabila kita lihat merujuk pada tabel 33 PM nomor 60 tahun 2012 dengan kecepatan rencana 100 kita dapat untuk deng jari-jari minimum dengan peninggian rel itu di 550 ya. Kalau tanpa rel di 650. Jadi sebenarnya ini hitungannya cukup relevan. Cuman karena kita pakai peninggian, jadi ini yang R min ketiga ini tidak kita hiraukan aja gitu. Nah, lalu apakah kita harus mengikuti tabel? Nah, ini yang menjadi pertimbangannya itu di peninggian relnya ini sendiri. Jadi kita bahas dulu ya. Peninggian rel, kecepatan rencana yang digunakan itu ya poin B ya di 93,03 ya. Di 93 dengan kecepatan rencana itu untuk peninggian 116 dan Hamin. Nah, di sini kalian kan udah nyantumin ya di bab 2 kalian. Udah kalian baca juga kan di PM itu Haminnya gimana, H normalnya gimana dan maaf, peninggian maksimumnya itu di 110 ya. Nah, ini rumusnya dapat dilihat sendiri ya. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, jari-jari minimum itu nanti akan berpengaruh di peninggian jalan rel ini ya. Saya ambil contoh apabila saya memakai jari-jari minimum yang ada di eh, tabel 33 PM60 ya, di 550. Nah, di sini peninggian normal yang harus digunakan itu di 146. Sedangkan peninggian maksimumnya itu ada di 110 mili. Sehingga ini melebihi peninggian maksimum kan. Oleh karena itu kita coba
di lebih besar lagi untuk jari-jarinya di 730 atau di 740, dan di kalau saya pakai di 750. Nah, sehingga peninggian rel itu tidak melebihi peninggian maksimumnya ya. Jadi untuk jari-jari ini tidak perlu mengikuti tabelnya, karena sekali lagi di sini tuh jari-jari minimum ya, bukan maksimum. Jadi boleh lebih besar dari tabel yang ada di PM ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya? Sepertinya belum, Bang. Siapa yang jawab? Saya, Bang. Iya, oke. Oke, terus kita lanjut ke lengkung peralihan ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di bab 2-nya itu masih satu rumus ini aja ya, yang dari PJKA, itu bisa ditambahkan juga untuk lengkung peralihan dengan pertimbangan beberapa ini ya. Nah, jadi seperti di geometrik jalan ya, jalan raya, untuk lengkung peralihan itu kita ambil nilai yang paling maksimum ya. Kalau di sini saya dapat berdasarkan perubahan kelandaiannya dengan lengkung peralihan di 111. Dan ini rumusnya, saya rasa kalian sudah familiar ya. Hanya saja yang mau saya ingatkan adalah untuk nilai EM dan EN. Kalau untuk di jalan rel itu nilai EM merupakan peninggian normal, peninggian rel normal per lebar sepurnya, yaitu 1067 ya. Untuk kelandaian maksimumnya itu di peninggian normal per lebar sepur, dan minimumnya di 0, yaitu pada saat trek lurus ya, tidak ada perbedaan antara sisi kanan dan sisi kiri. Dan ini juga pakai nilai EM ya, normal per 1067, karena lebar sepur kita 1067 milimeter ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pelebaran jalan rel. Ini berdasarkan tabel 34 ya, 3-4 PM 60. Apabila jari-jari tikungan yang digunakan lebih besar dari 60, maka tidak ada pelebaran rel ya. Ini disesuaikan lagi dengan perencanaan tikungan kawan-kawan semua. Apabila berada di range ini, maka pelebarannya sekian gitu ya. Ini nggak ada hitungannya, cukup lihat tabel aja. Dan selanjutnya untuk komponen lengkung horizontal ya. Ini saya juga rasa kalian udah cukup familiar ya untuk perhitungan ini. Jadi nilai LC ya, theta C per 360 dikali 2 PR ya. Theta C-nya kita lihat dulu. Nah, di sini untuk theta S 90 dikali nilai lengkung peralihan per Pi dikali, salah ya,
dikali jari-jari ya, dapatkan nilai sekian. Lalu untuk theta C itu M14 ya, sudut tikungan dikurang 2 kali sudut spiral ya, theta S-nya. Nah, sehingga dapatkan theta C-nya 34. Ini sudut tikungannya tadi ya, 43. Terus ini sin theta S, ini cos theta S, dan ini tan theta per 2 ya. Dan ini secant. Nah, selanjutnya kita LC-nya. Ini theta C per 360 dikali 2 PR ya. Radiusnya di 750. Dan total panjang itu LC ditambah 2 kali lengkung peralihan. Didapatkan total lengkung horizontal di 676 ya. 76 meter. Nilai XC dan semuanya ini saya rasa udah familiar kalian ya. Tidak ada yang beda dari geometrik jalan raya ya. Oke. Untuk alinyemen horizontal ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sepertinya belum ada bang. Belum ada Bang. Oke, udah paham semua ya. Selanjutnya kita ke alinyemen vertikal. Yang harus menjadi poin utama untuk alinyemen vertikal ini itu tidak diperkenankan alinyemen horizontal tumpang tindih dengan alinyemen vertikal. Ya, ini poin utamanya untuk alinyemen vertikal. Jadi apabila tikungan kalian itu berada di STA 500, STA 500 sampai STA 750 lah ya. Maka di sepanjang alinyemen horizontal itu ya, lengkung horizontal itu tidak boleh adanya perubahan elevasi. Jadi dia harus datar. Ya, itu untuk poin pertamanya ya. Jadi untuk perencanaan alinyemen vertikal ini kalian tentuin dulu. Nah, kalau di sini saya T1 di 1600 dan T2 di 6250. Dan ini harus rata ya. Oke. Kalau untuk elevasi rencana ya kalian tentukan sendiri ya. Nah, yang jadi permasalahan di tahun lalu itu ada di bagian ini ya, yaitu untuk detail lengkung vertikal. Jadi, ini saya besarkan. Jadi untuk jari-jari lengkung vertikal ini jalan rel itu sangat besar ya, yaitu di 6000 dan di 8000.
untuk radiusnya. Dan yang saya jelaskan tadi ya, lengkung vertikal itu jangan ditupang tindih dengan lengkung horizontal. Oke, jadi pertama itu kalian lihat dulu ya rencana kalian ini. Ini kan STA 0 ya, STA 0 sampai STA 2300. Ini ya, elevasi rencananya itu 7 dan 7 juga ya, karena ini mendatar ini. Nah, terus di poin ketiganya itu di STA 5000 dan STA 6600. Nah, elevasi yang di sini itu juga datar di 1000 di 1,2 dan 1,2 ya. Dan elevasi dan titik terakhir di STA 9935 elevasinya itu di 3,64. Nah, di sini. Dan ini jaraknya ya. STA berarti ini 2300, ini 2700, ini 1600, ini 3335. Nah, ini untuk ah oh ya, ini saya lupa ngejelasinnya. Dalam perencanaan trase juga kalian harus mempertimbangkan landai penentu. Landai penentu. Jadi landai penentu itu eh, landai penentu itu ditentukan sesuai dengan kelas jalan ya. Kelas jalan rel kalian. Nah, kalau di sini kan saya kelas 3 ya. Kelas 3 itu landai penentunya itu 20 per mil. Yang artinya 20 per mil ini perbedaan elevasi maksimum yang diizinkan setiap 1 kilometer sebesar 20. Jadi perbedaan elevasinya itu maksimal itu 20 meter untuk 1 kilo. Ya, ini 20 per mil itu kelas 3, kelas 1 dan kelas 2 itu 10 per mil. Berarti kalau 10 per mil itu elevasi maksimum yang diizinkannya itu 10 dalam 1 kilometer. Nah, itu nilai G ini ya. Kalau di sini saya itu untuk titik 2 dan 3 kelandaiannya itu 2,148 per mil ya. Nah, cara ngitungnya itu elevasi rencana akhir dikurangi rencana awal dibagi jarak dikali 1000. Kenapa 1000? Karena tadi ya, karena itu dalam satuan kilometer. Hmm. Jadi kita kali 1000. Kalau kita persen kan dikalinya 100 ya. Nah, kalau per mil itu dia kalinya 1000. Nah, itu aja untuk landai penentu. Nah, di sini selisih ya. Ini untuk sudut lengkung vertikal. Rumusnya itu degrees, arkes tangan, eh, kelandaian per 1000. Ini panjang lengkung
vertikal, ini ya, ini rumusnya, yaitu radius dikali kelandaian per 1000. Didapatkan 12 meter ya, 13 meter. Dengan XM ini setengah dari L, dan YM ini radius per 8, ya ini. Radius per 8 dikali kelandaian per 1000 di pangkat 2. Dan tipe cembung cekungnya ya. Yang pertama ini cembung, cekung, dan cekung. Nah, untuk vertikal, lengkung vertikal cuman ini aja. Ada yang mau ditanya nggak? Izin bertanya Bang. Iya. Nah, kan kalau kita kan yang saya baca dari itu per 200 meter ya Bang. Untuk buat lengkung vertikalnya juga per 200 atau tetap per 50 Bang? Lengkung vertikal itu ada kalau ada perubahan kelandaian. Maksudnya ininya Bang, tabel yang sebelah kiri itu Bang. Di alinyemen vertikal ini kan ada tabel yang per 50 tuh. Hmm. Oh, Itu kita buatnya per 200 atau per 50 juga Bang? kalau hmm, ntar dulu ya sebentar. Oh, kalau saya rasa sih lebih baik kalian per 50 aja kali ya. Atau nanti bisa ditanyakan ke asisten masing-masing ya. Tapi nggak apa-apa lah dibuat per 50. Kan nanti yang kalau saya tidak salah itu di respons itu yang tercatat per 200 meter itu di bagian cross section kan? Bener Iya nggak? Bang, bener Nah, Bang. cross section itu kan jatuhnya DED ya. Itu kan untuk meringankan kalian aja ya. Jadi kalau saya rasa kalau sekitar kalau cuman Excel bisa lah dibuat per 50. Oke gitu ya. Baik Bang. Baik. Ada lagi? Oh, izin bertanya Bang, kalau saya sendiri masih kurang ngerti yang tadi itu Bang, apa namanya alignment horizontal tidak diperkenankan tumpang tindih dengan alignment vertikal Bang. Bisa diulangi nggak Bang? Ya, ya jadi kenapa tidak diperbolehkan ya? Sebenarnya ya, eh, kalau kalian ngerencanain alignment horizontal gitu ya, bukan berarti kalian harus berada di lurusan seperti ini gitu ya, datar gini ya. Tapi ketika ada perubahan kelandaian ini ya, nih ya, kan ini kan awalnya datar terus turun ya. Nah ini yang dihindari gitu. Tapi kalau semisal kalian ada di sini gitu, ya, dia itu tetap dia menurun, tapi
konstan gitu ya. Nah, di sini nggak apa-apa kalian rencanain tikungan gitu. Hanya saja jangan sampai dia satu titik dengan ini gitu. Jadi kalau contohnya di sini. Nah, di sini tuh kan 1.600 ini tikungan saya dan 6.200. Nah, jangan sampai tikungan kalian itu berada di sini. Nih, di antara ini. Ada perubahan ini, perubahan perubahan elevasi rencana ini. Nah, jangan ada di sini gitu. Jadi nggak boleh ada di satu titik yang sama gitu. Baik Bang, ngerti Bang. Oke, ada lagi. Untuk alignment vertikal. Izin Bang mau nanya lagi Bang. Iya. Untuk elevasi rencananya itu boleh nggak sih Bang kita narik elevasi rencana yang di satu elevasi gitu Bang? Maksudnya satu elevasi? Jadi nggak ada perubahan kelandaian gitu Bang. Jadi misalnya kayak itu tadi kan Bang yang punya Bang itu dari elevasi 7 ke 1, terus kan itu ada perubahan kelandaian Bang. Misalnya kita nariknya itu di elevasi 3 dari awal sampai akhir bisa nggak Bang? Oh, jadi nggak ada naik turun gitu ya? Rata aja dari awal sampai akhir Iya Bang, gitu. iya Bang. Dari sini langsung gini gitu. Iya Bang, atau di elevasi dari elevasi 3 sampai akhir gitu Bang. Iya, jadi tiga gini gitu terus ya. Iya Bang. Gimana ya? Kalau gitu perencanaan kamu gak ideal. Kenapa saya bilang gak ideal? Karena di galian timbunannya gitu. Kita ambil contoh gini ya. Semisal di sini konturnya itu turun terus ya. Kalau sini kan kontur existingnya ada naiknya ya. Kalau kita anggap ini turun terus, kalau kamu ambil tiga di sini dari awal sampai akhir, berapa banyak kamu mau nimbun? Dan itu kan cost-nya besar gitu. Jadi makanya kan kalau perencanaan itu kan sebisa mungkin ideal ya. Jadi tanah galian kamu itu masih bisa digunain untuk nimbun gitu. Jadi cost-nya pun ideal gitu. Walaupun memang tanah timbunan pun itu nggak semuanya bisa jadi tanah timbunan ya. Apalagi kalau itu punya beban yang bekerja di atas tanahnya itu besar gitu ya. Kalau tanahnya nggak sesuai spek ya, yang ada malah turun-turun terus. Tapi ya nggak, janganlah dibuat seideal mungkin untuk galian timbunannya. Ada lagi?
cukup Bang. Ya, jadi dibuat aja ya. Dibuat biar perbandingan galian timbunannya mendekati 50-50 atau 60-40 gitu. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, kalau cukup ya. Terus di sini perhitungan galian timbunan ya. Nah, ini prediksi awal berdasarkan ini ya, apa? Elevasi rencana dan elevasi existing ya. Ini prediksi doang. Jadi caranya itu eh, perbedaan elevasi dikali jarak gitu ya. Hanya sesimpel itu untuk prediksinya. Nah, di sini kalau saya prediksi itu di perencanaan saya itu di 39 banding 61. Nah, cuman kan kalian untuk galian timbunan ini per 200 ya tadi ya. Jadi ntar ini dibuat per 200 juga ya. Nah, kalau di sini kan berdasarkan CAD ya dengan metode luas penampang rata-rata. Nah, di sini luas penampang di STA 0 Galia galian sekitar 20,799 dan ini luas penampang rata-rata dikali jarak. Oke. Jadi ini metode yang kita pakai itu luas penampang rata-rata ya. Nah, di sini kalian buat sesuai dengan eh, apa perencanaan kalian ya. Nah, kalau di sini saya dapat di 57 banding 43 berdasarkan luas CAD ya. Jadi kalian buat dulu cross sectionnya, cari luas penampang, terus rata-rata dikali jaraknya, gitu ya. Saya rasa kalau untuk galian timbunan nggak perlu saya jelasin banyak-banyak lah. Oke, udah ada yang mau ditanya? Cukup? Izin Cukup bertanya Bang. Bang. Iya. Untuk lengkung vertikal kan kata Abang tadi karena ya mungkin karena kita belajar ya Bang ya sebisa mungkin diadain cekung sama cemungnya Bang. Nah itu ada minimalnya nggak Bang? Cekungnya berapa, cemungnya berapa atau misalnya cuma satu aja boleh. Nggak ada minimal. Jadi Yang satu penting, misal ya misal satu pun satu nggak apa-apa. cukup boleh. Oke. Yang penting perencanaan galian timbunan kalian itu bisa ideal lah. Baik Bang. Oke. Jadi ini gua juga mau nambahin dikit ya. Untuk eh, di DD lengkung vertikal ya. Jadi kan yang punya gua itu titik A ke tikungan pertama itu 2300 ya. Terus ke tikungan kedua itu 2700 dengan
sudut tadi itu kalau kalian masih ingat itu di 0,123 ya ke arah bawah. Berarti dia menurun ya. Itu saya kasih minus 0,123. Nah, di bagian sini karena kita jari-jari lengkung vertikal itu di 6.000 ya. Di 6.000. Nah, di sini akan sangat kecil gitu ya. Akan sangat kecil gitu. Dan nilai XY-nya itu yang perencanaan saya tadi itu di 0,03 00346. Nah, jadi di sini. Jadi karena radius yang dipakai pun itu gede ya. Jadi hampir nggak kelihatan gitu. Nah, nanti untuk penggambaran kalian segimana kalian perbesar ya sampai dia bisa terlihat gitu. Ya itu aja yang pengen gue sampaikan untuk elemen vertikal ya, terutama di bagian DED-nya. Karena di sini kalian akan ngelengkung sangat kecil karena radiusnya itu ya, radiusnya itu sampai 6 kilo. Oke. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Kalau saya rasa untuk elemen horizontal itu hampir 11-12 lah, atau mungkin sama perencanaan geometrik jalan raya. Nah, yang berbedanya itu di alignment vertikal karena radiusnya sangat besar, jadi harus diperbesar lagi untuk perencanaan DED-nya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Sepertinya tidak ada. Cukup ya. Iya, Bang. Cukup Bang. Oke. Oke, untuk tutorial malam ini sepertinya bisa diakhiri ya. Saya ingatkan lagi untuk pengerjaan bab 4 geometrik jalan rel itu waktunya 2 minggu ya, sampai tanggal 10. Jadi silahkan untuk dikerjakan, jangan ditunda-tunda, karena nanti kalian pasti akan bolak-balik lah untuk perencanaannya gitu, berdasarkan pengalaman tahun lalu ya. Oke, terakhir ada yang mau ditanya? Cukup Bang. Cukup, Bang. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah hadir pada tutorial malam ini. Tetap semangat
untuk ngerjain tugas besarnya dan juga untuk menjalani kuliah-kuliahnya ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.